Ah, Selamat pagi, siang, malam untuk teman-teman dan Ibu Ani. Hari ini kami dari kelompok 3 ingin membahas materi integral dan aplikasinya dalam mata kuliah pembelajaran matematika SMA dan SMK. Kelompok kami beranggotakan yaitu Timotius Sabto Kumoro dengan NIM 201414016. Yang kedua, Sebastianus Hanamas dengan NIM 201414024, dan yang terakhir teman saya Christian Gili Victory dengan NIM 201414033. Topik pembahasan pada hari ini yaitu yang pertama, pengertian dan sejarah, mengenal integral dari sisi sejarah dan pengertian secara umum. Yang kedua, jenis integral, mengenal integral tentu dan tak tentu. Yang ketiga, penggunaan integral, menggunakan integral untuk menentukan luas daerah dan volume benda putar. Dan keempat, pengaplikasian aljabar atau integral dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian integral. Sebelum mengenal pengertian dari integral, kita perlu mengetahui sejarah pengembangan metode matematika hitung integral ini. Di antaranya, yang pertama Archimedes pada tahun 287 sampai dengan 212 sebelum Masehi. Konsep integral muncul dari sebuah ide penjumlahan untuk menentukan luas sebuah daerah tertutup dan volume dari benda putar. Yang kedua, Isaac Newton dari tahun 1642 sampai dengan 1727 Masehi. Dan Gottfried Wilhelm Leibniz dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, meskipun bekerja sendiri-sendiri, telah menemukan hubungan antara kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Yang terakhir, Gottfried Wilhelm Leibniz pada tahun 1646 sampai dengan 1716 Masehi. Lambang dx per dy bagi turunan dan lambang integral bagi integral merupakan lambang-lambang yang diusulkan oleh Leibniz dalam hitung diferensial dan hitungan integral. Integral dapat diartikan suatu masalah yang didiferensiasi, di mana matematikawan harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang berkebalikan dengan solusi diferensi. Lambang integral adalah seperti gambar berikut. Perhatikan gambar berikut. F1 X sama dengan 2X kuadrat plus 3X min 10. Maka F aksennya adalah 4X plus 3. Yang kedua, Fx sama dengan X kuadrat min 10 plus 12. Maka F aksen dari fungsi tersebut adalah 2X plus 10. Fx sama dengan 5X kuadrat plus 5X. Maka F aksennya adalah 10X plus 5. Pada fungsi-fungsi yang berbeda, kosasa diperoleh bentuk turunan atau derivatif yang sama. Operasi dari Fx dan menjadi F aksen X, sebaliknya dari F aksen X menjadi Fx disebut dengan integral atau anti turunan. Jenis-jenis integral yaitu pertama integral tak tentu, dan yang kedua adalah integral tentu. Integral tak tentu. Integral tak tentu atau antiderivatif adalah suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Fungsi ini belum memiliki nilai pasti atau berupa variabel atau batas atas dan batas bawah, sehingga cara pengintegralan dalam yang menghasilkan fungsi tak tentu ini disebut integral tak tentu. Adapun beberapa aturan yang dapat digunakan dalam penyelesaian integral, yaitu integral dx sama dengan x plus c. Yang kedua, integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx.
Kemudian integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus c. Dan integral k x pangkat n dx sama dengan kx n plus 1 atau kx n pangkat x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Integral tak tentu terdapat dari fungsi trigonometri, yaitu integral cos x dx sama dengan sin x plus c, integral sin x dx sama dengan min cos x plus c, integral secant kuadrat x dx sama dengan tan x plus c, integral kosekant kuadrat x dx sama dengan min kotangen x plus c, integral tan x kosekant x dx sama dengan min kosekant x plus c. Sedangkan aturan tak tentu dari fungsi-fungsi trigonometri dalam variabel sudut ax plus b dapat dirumuskan sebagai berikut. Integral cos. Oke, lanjut saja untuk waktu. Penyelesaian integral tak tentu. Yang pertama yaitu secara umum, jika y aksen sama dengan dy per dx atau dy sama dengan y dx, maka integral dy sama dengan y sama dengan integral y dx. Jadi dapat disimpulkan integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n dan plus c dengan x bukan dari min 1. Untuk mencari integral dari fungsi trigonometri perlu diingat tentang turunan fungsi trigonometri, maka integral sin ax sama dengan min 1 per a cos ax plus c. Lalu integral sin ax plus ulangi, integral sin ax sama dengan 1 per a sin ax plus c. Contoh soal sebagai berikut. Diberikan integral 3 akar 3 x kuadrat dx sama dengan x2 per 3 dx sama dengan 1 per 2 per 3 plus 1 x pangkat 2 per 3 plus 1 plus c sama dengan 5 per 3 akar x pangkat 5. Dua, penyelesaian dengan cara substitusi. Integral substitusi pada prinsipnya sama dengan integral permisalan. Prinsip integral substitusi ada dua, yaitu salah satu bagian dimisalkan u, sisanya yang lain termasuk dx harus diubah dalam du. Bentuk umumnya sebagai berikut, dan langsung saja kita contohnya. Integral 4x dalam kurung x kuadrat plus 9 pangkat 5 dx sama dengan, kita misalkan u dengan x kuadrat plus 9 dan du sama dengan 2x dx, diperoleh integral 2x kuadrat plus 9 pangkat 5 2x dx sama dengan integral 2, kita misalkan tadi u pangkat 2 sama dengan sepertiga u pangkat 6 plus c sama dengan sepertiga dalam kurung x kuadrat plus 9 tutup kurung pangkat 6. Yang kedua, integral sin pangkat 3 x cos x dx sama dengan, kita misalkan u sama dengan sin x dan du sama dengan cos x dx, diperoleh integral sin pangkat 3 x cos x dx sama dengan integral u pangkat 3 du sama dengan seperempat u pangkat 4 plus c sama dengan seperempat buka kurung sin pangkat 4 x tutup kurung plus c. Oke, untuk next ke Bastian. Baik, selanjutnya untuk integral parsial. Integral parsial atau pengintegralan sebagian berdasarkan pada turunan operasi integral.
Untuk rumusnya adalah integral U dv sama dengan U kali V min integral V du. Bagian U dikerjakan operasi turunan dan bagian dy dikerjakan operasi integral dengan bentuk integral V du. Lebih sederhana dari bentuk integral VU du. Contoh soalnya sudah sebagai berikut. Untuk nomor 1, integral 3x cos 2x dx sama dengan, kita misalkan sebagai berikut. Kemudian kita selesaikan dengan rumus U kali V sama dengan integral V du. Maka akan menghasilkan 3/2x sin 2x plus 3/4 cos 2x plus C. Baik, untuk selanjutnya adalah integral tentu. Integral tentu adalah proses pengintegralan yang digunakan pada aplikasi integral. Pada beberapa aplikasi integral dikenal istilah batas bawah dan batas atas sebuah integral. Batas inilah yang kemudian menjadi ciri khas sebuah integral, dinamakan sebagai integral tertentu. Jika f kontinu pada interval a sampai b, maka integral a sampai b fx dx sama dengan fx a ke b sama dengan f b min fa dengan f anti turunan seberang dari f, yakni suatu fungsi sedemikian sehingga f aksen sama dengan f. Suatu fungsi f yang kontinu terdefinisi untuk integral a sampai b kita menjadi n bagian yang sama lebar. Untuk sifat-sifat dari integral tentu dapat dilihat pada slide kali ini. Baik, untuk contoh soalnya, untuk nomor 1, integral dari 0 sampai 3, 5 min x dx sama dengan 5x min setengah x pangkat 2, 0 sampai 3 sama dengan 15 min 4 1/2 sama dengan 10 1/2. Untuk contoh nomor 2 adalah dapat diamati sebagai berikut. Next. Kemudian kita masuk ke integral luas daerah. Luas, luasan atau area adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi atau dwigatra, suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas. Biasanya suatu daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup. Untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva dapat ditentukan dengan menggunakan konsep integral tentu. Untuk luas daerah yang terletak di atas sumbu X, langkah pertama untuk menentukan luas daerah di atas sumbu X adalah menentukan luas-luas daerahnya terlebih dahulu. Batas-batas yang akan ditentukan luasnya dapat diperoleh dengan mudah melalui sketsa. Batas-batas tersebut dapat berupa garis vertikal, horizontal, atau perpotongan kurva dengan sumbu koordinat. Langkah kedua adalah mengintegralkan fungsi yang sesuai dengan kurvanya dengan menggunakan batas-batas integral yang sudah ditentukan. Berikut ini adalah rumus umum luas daerah yang berada di atas sumbu X. L sama dengan limit P mendekati 0, sigma I sama dengan 1, F XI kali delta XI.
Kemudian L integral dari A sampai B fx dx. Kemudian untuk contoh soalnya, kita disuruh untuk menentukan luas daerah yang dibatasi sumbu X dan kurva batas 1 dan 4. Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 5. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus yang tadi. L sama dengan integral dari A ke B fx dx sama dengan integral dari 1 sampai 4 dalam kurung X kuadrat min 4X plus 5 dx. Kemudian L sama dengan 1/3 X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 5 tutup kurung dari 1 sampai 4. Kemudian 1/3 kali 4 pangkat 3 min 2 kali 4 kuadrat plus 5 kali 4 min 1/3 1 pangkat 3 min 2 kali 1 pangkat 2 plus 5 kali 1, maka akan menghasilkan 6 satuan luas. Kemudian untuk selanjutnya adalah menentukan luas daerah yang terletak di bawah sumbu X. Langkah untuk menentukan luas daerah yang terletak di bawah sumbu X hampir sama dengan langkah untuk menentukan luas daerah yang terletak di atas sumbu X. Bedanya, nilai dari integralnya akan bertanda negatif. Agar nilainya tak negatif atau nilai dari luas daerah merupakan bilangan tak negatif, integralnya kita akan kalikan dengan negatif. Berikut ini rumus dari luas daerah yang terletak di bawah sumbu X. A sama dengan limit P mendekati 0 sigma n I sama dengan 1 F xi kali delta xi. Maka dari itu menghasilkan A sama dengan integral dari A ke B fx dx. Nilai A di samping pastilah negatif. A kurang dari 0 karena luas berubah bilangan tak negatif A, kita kalikan negatif sehingga menjadi tak negatif. L sama dengan min A, kemudian L sama dengan min integral dari A ke B fx dx. Untuk contohnya dari gambar di atas, kita disuruh untuk menentukan luas daerah yang diarsir. Untuk penyelesaiannya diketahui Y sama dengan X kuadrat min 3 min X. Y sama dengan X kuadrat per 3 min 4 dan dibatasi oleh X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Kemudian untuk luasnya adalah min integral dari min 2 sampai 3 dan kurung X kuadrat per 3 min 4 dx sama dengan integral dari min 2 sampai 3 min dalam kurung min X kuadrat per 3 plus 4 dx sama dengan min X pangkat 3 per 9 plus 4X min 2, 3. Maka selanjutnya min 27 per 9 plus 12 min dalam kurung min 8 per 9 min 8 sama dengan 145 per 9, maka menghasilkan 16,11. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Christian Gili. Oke, untuk selanjutnya adalah luas daerah antara dua kurva. Misalnya, dari sketsa diperoleh bahwa batasnya merupakan titik potong dari dua kurva. Untuk menentukan titik potongnya, substitusi saja kedua fungsi dari dua kurva tersebut.
kurung siku fx sama dengan gx tutup kurung siku. Integran yang digunakan untuk menentukan luas antara dua kurva adalah pengurangan fungsi dari kurva yang terletak di atas dengan kurva yang terletak di bawahnya, atau fx dikurang gx. Berikut ini gambar dan rumus luas daerah antara dua kurva. Teman-teman di sini dapat melihat kurva yang terbentuk dari dalam koordinat kartesius. Rumusnya L sama dengan limit P mendekati 0 sigma I sama dengan 1 hingga N fxi dikurang gxi dikali delta xi, atau dalam rumus integralnya sendiri L sama dengan integral dari A hingga B fx dikurang gx dx. Pada kasus ini fx terletak di atas gx, atau bisa dikatakan fx lebih besar dari gx. Makna lainnya adalah bahwa setiap titik pada interval antara A dan B, nilai fx selalu lebih besar daripada nilai gx. Untuk selanjutnya adalah contoh soalnya. Tentukan luas daerah gambar di atas. Penyelesaiannya, dari gambar kita ketahui bahwa terdapat kurva y sama dengan 2x kurang x kuadrat dan y sama dengan x pangkat 4. Nah, kita mulai dengan menentukan titik potong kurva-kurva tersebut, kemudian menggambarkannya. Kita perlu mencari akar-akar persamaan 2x kurang x kuadrat sama dengan x pangkat 4. Suatu persamaan berderajat 4 yang biasanya tidak mudah terpecahkan. Akan tetapi tampak bahwa x sama dengan 0 dan x sama dengan 1 adalah 2 di antara akar-akarnya. Maka diperoleh L sama dengan integral dari 0 hingga 1 2x kurang x kuadrat dikurang x pangkat 4 dx. L sama dengan x kuadrat dikurang x pangkat 3 per 3 dikurang x pangkat 5 per 5 dari 0 ke 1. L sama dengan 1 dikurang 1 per 3 dikurang 1 per 5, kita dapatkan bahwa untuk luas daerahnya dari luas daerah yang ditutup oleh dua kurva tersebut adalah 7 per 15 satuan luas. Oke, untuk selanjutnya adalah menggunakan integral dalam menentukan volume benda putar. Mohon maaf teman-teman, di sini kayaknya ada kesalahan pengetikan. Salah satu penggunaan integral selain menghitung luas daerah juga digunakan untuk menghitung volume benda putar. Volume benda putar di sini maksudnya suatu daerah yang dibatasi oleh beberapa kurva kemudian diputar terhadap suatu garis tertentu yang biasanya diputar mengelilingi sumbu X dan sumbu Y dengan satu putaran penuh yaitu 360 derajat. Nah, teman-teman, di sini kita ada beberapa metode untuk menentukan volume benda putar. Yang pertama yaitu metode cakram. Metode cakram ini itu clue-nya itu benda putarnya itu searah dengan sumbu. Dan yang kedua adalah metode kulit tambung. Itu untuk perputaran volumenya itu berlawanan dengan arah sumbu. Untuk lebih lengkapnya kita next. Yang pertama adalah metode cakram. Nah, metode cakram ini delta VI mendekati delta RXI pangkat 2 delta X. Teman-teman dapat lihat di sini visualisasi volume benda putar untuk metode cakram. Volume benda putaran dapat dihampiri dengan N buah cakram sebagai berikut. VI mendekati sigma dari I sama dengan 1 hingga N delta VI sama dengan sigma dari I sama dengan 1 hingga N Pi kali RXI pangkat 2 kali delta X. Maka volume untuk benda putar terhadap sumbu X sama dengan V sama dengan Pi dikali integral dari A hingga B RXI pangkat 2 dx, atau V sama dengan Pi integral dari A hingga B fx pangkat 2 dx. Begitu pula benda putar terhadap sumbu Y dengan Y sama dengan C dan Y sama dengan D. Volume benda putar tersebut adalah, ilustrasinya seperti ini harusnya C, D. Nah, rumusnya sendiri adalah V sama dengan Pi integral dari D
Pi dikali integral dari C hingga D R Y I pangkat 2 DY, atau V sama dengan Pi integral dari C hingga D F Y pangkat 2 DY. Contoh soalnya. Untuk contoh soalnya, volume benda putar yang terbentuk jika daerah dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2X dikurang X kuadrat sumbu X 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1 diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X adalah berapa satuan volume. Untuk penyelesaiannya sendiri adalah, diketahui bahwa titik potongnya itu adalah sumbu X, yaitu Y sama dengan 0, karena dia berputar terhadap sumbu X. Kemudian fungsinya sendiri adalah 2X kurang X kuadrat sama dengan 0. X kita jabarkan, X dikali 2 kurang X sama dengan 0. Maka untuk nilai X atau titik potongnya terhadap sumbu X itu sama dengan X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Maka diperoleh bahwa V sama dengan Pi, maaf teman-teman, di sini ada salah penulisan, harusnya integral dari 0 hingga 2 fx2 fx pangkat 2 dx, kemudian fp, saya annotate ya, ini 2 harusnya 2. Mohon maaf ya teman-teman. V sama dengan Pi dikali integral dari 0 hingga 2x kurang X kuadrat pangkat 2 dx. Kita temukan bahwa V sama dengan Pi 1/5x pangkat 5 dikurang X pangkat 4 ditambah 4/3 X pangkat 3 0 ke 1. Untuk hitungannya sendiri itu bukan 8/15 Pi, melainkan untuk hasilnya sendiri adalah 1,06 Pi satuan volume. Mohon teman-teman, di sini ada kesalahan perhitungan. Oke, untuk next adalah volume. Kita menentukan volume benda putar menggunakan metode kulit tabung. Volume benda putar itu mendekati sigma I sama dengan 1 hingga N 2 Pi dikali PI1 dikali TYI dikali delta Y, atau sama dengan 2 Pi dikali sigma I sama dengan 1 hingga N dikali PYI dikali TYI dikali delta Y. Pendekatan ini akan semakin baik dan semakin baik jika
delta itu mendekati 0 atau n mendekati tak hingga, sehingga volume benda putar tersebut adalah V sama dengan limit delta mendekati 0 2pi sigma I sama dengan 1 hingga n PYI dikali TYI dikali delta L, atau sama kita masuk ke dalam rumus integralnya sendiri adalah V sama dengan 2pi integral dari A hingga B PY dikali TY dikali delta Y DY. Dari sini kita dapat di atas, maka untuk memperoleh volume benda putar dengan menggunakan kulit tabung, gunakan salah satu rumus berikut seperti yang ditunjuk pada gambar di bawah. Untuk sumbu putarnya horizontal yang ini, itu kita menggunakan V sama dengan 2pi dikali integral dari A hingga B PY dikali TY dikali delta Y DY. Untuk sumbu putarnya vertikal seperti gambar yang di sebelah kanan, itu V sama dengan 2pi integral dari A hingga B dikali integral A hingga B PX dikali TX dikali delta X BX. Nah, untuk selanjutnya adalah penggunaan integral dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pada bidang teknik. Pada bidang teknik, penggunaan turunan dapat membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal. Contohnya para engineer dalam mendesain mesin-mesin pesawat terbang. 2. Pada bidang matematika, turunan digunakan untuk pencarian dalam limit, yang bentuk soal limitnya harus difaktorkan atau dikalikan terlebih dahulu dengan akar sekawan. Selain itu, aplikasi turunan juga digunakan untuk menentukan persamaan garis singgung. 3. Pada bidang ekonomi, operasi hitung integral dapat diterapkan dalam persoalan ekonomi. Misalnya dalam integral tak tentu digunakan menghitung fungsi total dan dalam integral tertentu digunakan untuk menghitung surplus konsumen dan surplus produsen. 4. Pada bidang fisika, besaran turunan adalah besaran yang terbentuk dari suatu atau lebih besaran pokok yang ada. Besaran adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dinyatakan dengan angka. Misalnya adalah luas yang merupakan hasil turunan satuan panjang dan satuan meter persegi atau M pangkat 2. Luas didapat dari mengalihkan panjang dan lebar. Ini harusnya panjang dan lebar. 5. Pada bidang teknologi, penggunaan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama selang waktu tertentu. Penggunaan kecepatan pesawat Alik and the Fowl untuk menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada waktu tertentu. Memecahkan persoalan yang berkaitan dengan volume, panjang kurva, perkiraan populasi, keluaran kardiak, daya pada bendungan, usaha, dan terakhir adalah surplus konsumen. Oke, kesimpulan dari pembahasan kita pada kali ini adalah integral adalah suatu cabang ilmu matematika. Integral juga dapat diartikan sebagai penyusul ditemukannya masalah dalam diferensiasi, di mana matematikawan harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang berkebalikan dengan solusi diferensiasi. Lambang integral adalah seperti ini, seperti V tapi nggak ada tangannya. Integral terbagi atas integral tertentu dan integral tak tentu. Integral tak tentu memiliki 3 cara dalam penyelesaiannya, yaitu cara biasa, cara substitusi, dan cara parsial. Pada integral tertentu, proses pengintegralan yang digunakan pada aplikasi integral. Dengan konsep integral, kita dapat menentukan luas daerah dan volume benda putar. Dalam kehidupan sehari-hari, integral memiliki beraneka macam manfaat baik dalam bidang ekonomi, teknologi, fisika, matematika, maupun bidang lainnya dalam kehidupan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti penjelasan dan pembahasan kita kali ini mengenai integral dan aplikasinya. Nah, untuk selanjutnya pembahasan dan tanggapan dan pertanyaan mengenai topik integral dan aplikasinya dari teman-teman akan sangat membantu dalam pengembangan diskusi kita mengenai integral dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk teman-teman, mohon mempersiapkan topik pembahasan dan tanggapannya terhadap diskusi kali ini, serta pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman ingin tanyakan mengenai integral dan aplikasinya. Untuk yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video penjelasan dan pembahasan integral dan aplikasinya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan rumus, kata, atau dan lainnya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.